Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Tiara Pertiwi Maharani dengan NIM 2052238 dari Prodi Teknik Industri kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Survey of Public Perception about COVID-19. Latar belakang penelitian ini adalah COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona serta dapat menyebabkan gangguan dalam sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu sehingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini memiliki dampak global yang cukup besar. Angka perkembangan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat, dikarenakan adanya dugaan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai COVID-19, seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan berkerumun serta tidak menjaga jarak dan sebagainya. Saat ini sangat diperlukan dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai COVID-19 guna mencegah dan merantas rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, paparan di atas mendorong saya untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat mengenai COVID-19. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia yang meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan mengenai COVID-19. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Indonesia yang meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan mengenai COVID-19. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi akademis yang digunakan untuk menambah ilmu bagi peneliti dan masyarakat serta dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan dari sisi praktis, menambah bacaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas wawasan tentang wabah COVID-19 berdasarkan teori yang telah diuji kebenarannya. Tinjauan pustaka dari penelitian ini dapat dibagi 2, yaitu dari kajian induktif dan kajian deduktif. Kajian induktif berasal dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Niputu Emi Darmayanti, Imade Aring Dharma Putra Nugraha, Gede Adi Wiswana, Niputu Dian Agustina, Niputu Arsita Diantari pada tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang COVID-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi. Penelitian ini membahas mengenai pengetahuan masyarakat, karakteristik, dan perilaku masyarakat mengenai pandemi COVID-19. Pada kajian deduktif, yaitu pertama, COVID-19 adalah penyakit gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus corona dan menyerang manusia dan hewan, serta penyakit ini menular dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Kemudian, persepsi. Persepsi adalah tanggapan individu melalui proses penginderaan terhadap suatu objek. Ada 3 aspek persepsi. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu informasi yang sudah dipadu dengan pemahaman serta potensi untuk memutus dan selanjutnya tertekam pada pikiran seseorang. Kemudian yang kedua, sikap. Sikap adalah tingkah laku atau gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dalam lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang kelakuan yang dilakukan atau perbuatan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Selanjutnya, kuesioner adalah alat survei dengan daftar pertanyaan untuk memperoleh jawaban responden. Kuesioner memiliki 2 jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka itu kuesioner terbuka meminta responden untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan sesuai dengan opini mereka, sedangkan kuesioner tertutup
meminta responden untuk menjawab dengan jawaban yang telah diberikan dengan cara memilih jawaban tersebut. Selanjutnya, sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel lalu akan dijadikan sumber data sebenarnya. Selanjutnya, analisis dan statistik sederhana, yaitu proses pengolahan data untuk mengambil informasi dan kesimpulan secara umum. Metode penelitian. Objek penelitian. Pada penelitian ini, objeknya masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dengan kisaran umur 17 tahun ke atas serta menggunakan sampel sebanyak 61 responden. Jenis datanya, yang pertama, primer. Berdasarkan sumbernya, jenis data ini menggunakan primer karena data diambil langsung melalui kuesioner secara online melalui Google Form yang dibagikan melalui media sosial. Selanjutnya, berdasarkan waktu, penelitian ini menggunakan jenis data cross-selection karena penelitian mengambil dalam kurung waktu yang sama atau berbeda dari responden dan responden berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, jenis datanya kualitatif nominal dan kuantitatif ordinal. Jenis kualitatif nominal digunakan dalam kuesioner dengan pertanyaan mengenai nama, domisili, dan jenis kelamin, sedangkan jenis data kuantitatif ordinal digunakan dalam pertanyaan mengenai kinerja dan tindakan. Tahap penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah adalah dilakukan untuk menentukan masalah apa yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis menganalisis masalah tentang persepsi masyarakat Indonesia yang meliputi 3 aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan mengenai COVID. Yang kedua, merumuskan masalah, yaitu lanjutan dari identifikasi masalah. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka, yaitu penelitian dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang mendasari penelitian ini. Yang keempat, desain kuesioner. Desain kuesioner dengan cara mengumpulkan pertanyaan, setelah itu memasukkan kuesioner dalam Google Form. Yang kelima, pengumpulan data, yaitu pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan perekapan respon kuesioner di Google Form serta dengan pengolahan data statistik sederhana. Yang keenam, pengolahan data. Pengolahan data penelitian menggunakan respon kuesioner yang dilakukan menggunakan statistik sederhana. Sedangkan yang ketujuh, pembahasan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif atau analitik. Pembahasan ini berhubungan dengan langkah sebelumnya. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan dan saran. Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Hasil dan pembahasan. Data yang terkumpul dari survei ini ada 61 data dengan responden dari berbagai daerah di Indonesia. Data demografis, yang pertama jenis kelamin. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, perempuan dengan persenan 77%. Selanjutnya, usia responden. Mayoritas responden dari penelitian ini berusia antara 17 hingga 28 tahun. Domisili responden, mayoritas responden dari penelitian ini berasal dari Kabupaten Sleman, DIY, Yogyakarta. Dalam hasil aspek pengetahuan, untuk indikator yang pertama, mayoritas responden menjawab sangat setuju mengenai memakai masker dapat mengurangi risiko terinfeksi COVID-19. Aspek yang kedua, mayoritas responden menjawab sangat setuju mengenai cuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah memegang makanan. Untuk aspek yang ketiga, mayoritas responden menjawab setuju mengenai menjaga jarak sebaiknya dilakukan sejauh 2 m atau 2 meter. Untuk yang keempat, mayoritas responden menjawab sangat setuju mengenai mandi dan mengganti pakaian setelah berpergian mengurangi risiko tertularnya COVID-19. Untuk yang kelima, mayoritas responden menjawab sangat setuju mengenai meningkatkan imunitas penting untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk yang keenam, mayoritas responden menjawab
setuju mengenai penularan COVID tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi penularan di dalam rumah juga marak terjadi. Untuk yang ketujuh, mayoritas responden menjawab percaya mengenai jika COVID bisa menyerang siapa saja atau tidak ada batasan usia untuk terinfeksi COVID-19. Untuk yang kedelapan, mayoritas responden menjawab sangat setuju mengenai penularan COVID di Indonesia sangat cepat. Dan yang kesembilan, mayoritas responden menjawab belum mengenai PSBB yang sudah dilakukan di daerahnya. Untuk aspek sikap, yang pertama, mayoritas responden menjawab sangat setuju mengenai jika mereka terganggu dengan orang yang tidak memakai masker. Untuk yang kedua, mayoritas responden banyak menjawab kadang-kadang karena mereka terkadang tertarik makan dan minum di restoran pada saat pandemi. Untuk yang ketiga, mayoritas responden menjawab kadang-kadang mengenai yang mereka menyarankan orang-orang untuk selalu menjaga jarak. Untuk yang keempat, mayoritas responden menjawab selalu mengenai menyuruh orang-orang terdekat untuk mandi dan berganti pakaian setelah bepergian. Untuk yang kelima, mayoritas responden menjawab selalu mengenai menjalankan pola hidup sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang keenam, mayoritas responden menjawab selalu mengenai menyarankan kepada orang-orang terdekat untuk tetap waspada terhadap COVID-19 dimanapun mereka berada. Untuk yang ketujuh, mayoritas responden menjawab kadang-kadang untuk berpesan kepada orang-orang mengenai mempelajari gejala-gejala COVID-19. Untuk yang kedelapan, mayoritas responden menjawab kadang-kadang untuk menyarankan kepada orang-orang untuk selalu mengupdate berita mengenai perkembangan COVID-19. Untuk yang kesembilan, mayoritas responden menjawab selalu mengenai menyarankan orang-orang untuk mematuhi aturan PSBB. Aspek tindakan. Untuk tindakan yang pertama, mayoritas responden selalu menjawab selalu mengenai memakai masker jika keluar rumah. Untuk aspek yang kedua, mayoritas responden menjawab selalu mengenai mencuci tangan setiap akan menyentuh makanan. Untuk yang ketiga, mayoritas responden menjawab selalu mengenai aspek tindakan selalu menjaga jarak jika di tempat umum. Untuk yang keempat, mayoritas responden menjawab selalu mengenai aspek tindakan berpergian saat mandi dan mengganti pakaian. Untuk yang kelima, mayoritas responden menjawab kadang-kadang mengenai aspek tindakan berolahraga, mengonsumsi makanan, dan bergizi seperti sayuran dan buah saat berjemur untuk meningkatkan imun tubuh. Untuk yang keenam, mayoritas masyarakat menjawab selalu mengenai aspek tindakan meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Untuk yang ketujuh, mayoritas responden menjawab kadang-kadang mengenai aspek tindakan rutin periksa ke dokter terutama saat merasakan badan kurang fit. Untuk yang kedelapan, mayoritas responden menjawab kadang-kadang mengenai aspek tindakan mengupdate berita mengenai perkembangan COVID-19. Untuk yang kesembilan, mayoritas responden menjawab kadang-kadang dan selalu mengenai mematuhi aturan PSBB dengan tidak berpergian keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Untuk yang terakhir mengenai kesimpulan dari penelitian ini, persepsi mayoritas masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia yang meliputi 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan mengenai COVID-19 sudah baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman rendah mengenai COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.